Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sosiologi Pertanian dan Perdesaan kelas N yang beranggotakan Suciana Fitriyanti dengan NIM D1A021212, Indah Sri Ulina Tarigan dengan NIM D1A021217, Elsari Mahita Sidaurus dengan NIM D1A021214, dan Agus Azimin Wardianto dengan NIM D1A021223, yaitu saya sendiri sebagai moderator pada saat ini. Judul dari presentasi kami ialah struktur fisik desa, di mana kami mengangkat sebuah kasus yang bertemakan sulitnya pemasaran pertanian dan sulitnya transportasi di daerah terpencil. Baiklah, saya Suciana Fitriyanti dengan NIM D1A021212 sebagai pembicara materi yang pertama, yaitu tentang pengertian struktur fisik desa. A. Pengertian struktur fisik desa atau teritorial. Teritorial dapat diartikan sebagai kesatuan yang didiami oleh suatu masyarakat dalam waktu yang cukup lama yang memiliki batas yang jelas, baik batas secara geografis, administratif maupun budaya. Struktur fisik desa secara lebih khusus berkaitan dengan lingkungan geografis dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu iklim. Iklim dapat diartikan sebagai rata-rata cuaca, di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Yang kedua yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah dasar selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu keadaan. Keadaan dalam kamus besar dapat diartikan sebagai sifat, yang arti lainnya keadaan adalah perihal atau suatu benda memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keadaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. 4. Ketinggian. Dan yang kelima yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara dapat diartikan sebagai konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah wujud menjadi cair atau padat. Perbedaan ciri fisik ini akan menciptakan perbedaan dalam jenis tanaman yang ditanam. Perbedaan lingkungan geografis ini akan memberikan kemungkinan perbedaan pada beberapa hal, di antaranya adalah pada pemukiman penduduk desa. Struktur fisik desa mencakup 1. Pola pemukiman atau sebaran rumah penduduk. Yang kedua, sumber daya alam atau buatan manusia. Dan yang ketiga yaitu sebaran dan komposisi penduduk. Perkenalkan, nama saya Elsari Mahita Sidaurus dengan NIM D1A021214. Di sini saya akan membahas tentang pola pemukiman pedesaan. Berkaitan dengan hubungan keruangan atau spatial antara pemukiman atau petani satu dengan yang lain dan dengan lahan pertanian mereka. Secara umum, ada dua pola pemukiman, yaitu yang pertama pemukiman yang penduduknya berdekatan satu sama lain dengan lahan pertanian berada di luar dan terpisah dari lokasi pemukiman. Yang kedua yaitu pemukiman yang penduduknya terpencar dan terpisah satu sama lain dan masing-masing berada di dalam atau di tengah lahan pertanian mereka. Secara lebih rinci, Paul Halandis membedakan 4 pola pemukiman. Yang pertama yaitu the farm village type atau FVT, yang kedua yaitu nebulous farm type atau NVT, yang ketiga yaitu the arranged isolate farm type atau AFT atau the line village, yang keempat yaitu the pure isolate farm type atau PIFT atau the single farm type atau SIF. Karakteristik penduduk FVT. Yang pertama yaitu mempunyai hubungan yang intim antar tetangga. Yang kedua, kedekatan warga dengan berbagai lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, kedekatan bermain bagi anak-anak. Yang keempat, rasa gotong royong dan tolong menolong yang kuat. Selanjutnya, karakteristik penduduk tipe NVT yang
yang hampir sama dengan tipe 1. Karakteristik penduduknya antara lain: 1. Warganya cukup dekat untuk berkomunikasi. Yang kedua, tanah pertanian yang berdekatan memungkinkan mudahnya modernisasi. Yang ketiga yaitu trade center. Selain berfungsi sebagai tempat menjual hasil pertanian, sebagai media berkomunikasi juga antar warga, sebagai penghubung antar desa dan kota. Selanjutnya yaitu karakteristik penduduk tipe 4. Di antaranya yang pertama yaitu berjiwa mandiri yang kuat, selanjutnya jiwa demokratis yang tinggi, mekanisme dan sistem pertanian modern mudah diterapkan. Yang keempat, rasa tolong-menolong dan gotong royongnya kurang. Yang kelima yaitu mahalnya lembaga dan sarana-sarana pokok yang melayani mereka, seperti gereja, sekolah, pengairan, dan lain sebagainya. Baik, saya Indah Sri Ulina Tarigan dengan NIM D1A021217 akan melanjutkan membaca materi yang C mengenai fakta tentang struktur fisik desa. Yang pertama, mempererat hubungan persaudaraan antar masyarakat sekitar. Yang kedua, kehidupan masyarakat erat dengan alam dilihat dari aktivitas mata pencarian. Yang ketiga, sedikitnya jenis transportasi. Yang keempat, sebagian besar pola penggunaan tanah digunakan untuk kegiatan pertanian. Selanjutnya, kasus struktur fisik desa. Salah satu kasus struktur fisik desa yaitu sulitnya menjual hasil pertanian. Salah satu daerah yang mengalami hal tersebut adalah Papua. Karena tidak ada pembeli yang mau menampung hasil komoditi para petani di Papua, sehingga hasil produksi di kemudian hari menjadi tidak maksimal oleh adanya berbagai kendala tersebut. Di samping itu, adanya faktor kendala transportasi di Papua juga menjadi penyebab terhambatnya pemasaran hasil produksi petani. Solusi terkait kasus struktur fisik desa. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut adalah seharusnya pemerintah menyediakan sarana transportasi yang mempermudah masyarakat di daerah Papua untuk menjual hasil pertaniannya ke kota. Dan presentasi dari kami, maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Dan bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.